Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Hirda Aswatunada, NIM 2204026144. Dan saya Safana Zaro dengan NIM 2204026127. Saya Muhammad Abid Bayaki, NIM 2204026162. Saya Muhammad Hussein Syarif dengan NIM 22040663. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengumpulan Al-Quran dalam konteks Al-Quran pada masa Nabi. Satu, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ambillah Al-Quran dari 4 orang sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'adz, dan Ubay bin Ka'ab. Keempat orang tersebut 2 orang dari Muhajirin, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Salim, dan 2 orang dari Ansar, yaitu Mu'adz dan Ubay. Dua, diriwayatkan dari Qatadah. Dia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, siapakah yang mengumpulkan Al-Quran di masa Rasulullah? Dia menjawab, 4 orang, semuanya dari kaum Ansar, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Aku bertanya lagi, apa Zaid itu siapa? Salah seorang pemandu, jawabannya. 3, dan diriwayatkan pula melalui Sabit dari Anas, katanya Rasulullah SAW wafat dengan Al-Quran belum dihafal kecuali oleh 4 orang, Abu Darda, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Penyebutan 7 atau 8 orang di atas bukan merupakan pembatasan, karena dijelaskan di dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya para sahabat menyuruh kepada anak dan istrinya untuk menghafal Al-Quran. Mereka menghafal Al-Quran melalui bacaan dalam sholat. Menurut Abu Musa al-Ash'ari bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepadanya, seandainya engkau melihatku tadi malam di waktu aku mendengarkan engkau membaca Al-Quran, sungguh engkau telah diberi satu seruling dari seruling Nabi Dawud. Diriwayatkan Abu bin Amr, ia berkata, aku telah menghafal Al-Quran dengan aku mengkhatamkan pada setiap malam. Hal ini sampai pada Nabi, maka sabdanya, khatamkanlah dalam masa 1 bulan saja. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, aku menjawab, demi Allah wahai Rasulullah, seandainya aku tahu engkau mendengarkan bacaanku, tentu akan aku alunkan lebih bagus lagi untukmu. Abu Musa al-Ash'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengenal golongan alunan suara keluarga besar al-Ash'ari di waktu malam ketika mereka berada di dalam rumah. Aku mengenal rumahmu mereka dari suara bacaan Al-Qur'annya di waktu malam, sekalipun aku belum pernah melihat mereka masuk di rumah itu waktu siang. Di samping girah para sahabat untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran, Rasulullah pun mendorong mereka ke arah itu dan memilih orang tertentu untuk mengajarkan Al-Quran. Ubadah bin As-Samit berkata, apabila ada seseorang yang hijrah atau masuk Islam, Nabi menyerahkan kepada salah seorang di antara kami untuk mengajari Al-Quran. Di masjid Rasulullah sering terdengar gemuruh suara orang membaca Al-Quran. Pembatasan 7 orang sebagaimana disebut Al-Bukhari dengan 3 riwayat di atas, maksudnya mereka itulah yang hafal seluruh isi Al-Quran di luar kepala dan selalu merujukan hafalannya di hadapan Nabi. Isnad-isnadnya para sahabat telah tersebar di berbagai wilayah dan sebagian mereka menghafal dari yang lain. Para ulama mentawilkan dari hadis Imam Bukhari bahwasanya pembatasan jumlah penghafal Al-Quran itu ada 7 orang, tapi di dalam riwayat Anas yang menjelaskan bahwasanya ada 4 penghafal Al-Quran. Dengan ini atas paparan Al-Mawardi menghilangkan keraguan terhadap batasan para sahabat yang menghafal Al-Quran. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan tersebut, yaitu yang kedua, pengumpulan Al-Quran dalam konteks penulisan pada masa Nabi Muhammad SAW. Beberapa sahabat terkemuka diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi penulis wahyu Al-Quran, seperti sahabat Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Ketika turun ayat, Rasulullah SAW memerintah mereka untuk menulis dan menunjukkannya di mana tempat ayat tersebut dalam surat. Maka penulisan pada lembaran itu membantu penghafal di dalam hati
rapi dan lebih melekat. Sebagian sahabat juga menulis Al-Quran atas inisiatif sendiri pada pelepah korma, lempeng batu, papan tipis, kulit atau daun atau kayu, pelana, dan potongan tulang belulang binatang. Zaid bin Sabit berkata, kami menyusun Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW pada kulit binatang. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya para sahabat dalam menulis Al-Quran karena sangat terbatasnya alat yang bisa digunakan untuk menulis. Selain hanya sarana-sarana seperti menulis di kayu, kulit binatang, batu, dan lain sebagainya. Namun hikmah dari hal ini adalah semakin melekatnya hafalan Al-Quran di hati para sahabat. Para sahabat senantiasa menyodorkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW baik dalam bentuk hafalan maupun tulisan. Tulisan Al-Quran pada masa Nabi belum terkumpul menjadi satu mushaf, tetapi tersebar di tangan para sahabat. Sehingga ketika sebuah ayat sudah turun, kemudian ditulis dan dipegang oleh seorang sahabat, namun belum tentu dimiliki oleh sahabat yang lain. Menurut para ulama, beberapa sahabat yang hafal Al-Quran secara menyeluruh dan hafal Al-Quran ketika Rasulullah masih hidup. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka juga menyebut Zaid bin Thabit adalah orang yang terakhir kali membacakan Al-Quran di hadapan Nabi. Al-Quran telah dihafal dan ditulis dalam mushaf dengan susunan seperti disebutkan di atas. Ayat-ayat dan surat-surat dipisahkan atau ditertibkan ayat-ayatnya saja Setiap surat berada dalam satu lembaran secara terpisah dan dalam 7 huruf atau sab'ati ahruf. Tetapi Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf yang menyeluruh atau lengkap. Sebab apabila wahyu turun segera dihafal oleh para qurra dan ditulis oleh para penulis. Dan saat itu belum ada tuntutan kondisi untuk membukukan dalam satu mushaf. Sebab Nabi masih selalu menanti turunnya wahyu dari waktu ke waktu. Di samping itu, terkadang pula terdapat ayat yang nas atau menghapuskan ayat yang turun sebelumnya. Susunan atau tertib penulisan Al-Quran itu tidak menurut tertib nuzulnya, tetapi setiap ayat yang turun dituliskan di tempat penulisan sesuai dengan petunjuk Nabi. Nabi beliau membiasakan menginstruksikan bahwa ayat itu harus diletakkan dalam surat itu. Andaikan pada masa Nabi Al-Quran itu seluruhnya dikumpulkan dalam satu mushaf, tentu akan membawa perubahan setiap kali ada wahyu turun. Kemudian Az-Zarkashi berkata, Al-Quran tidak dituliskan dalam satu mushaf pada zaman Nabi agar ia tidak berubah pada setiap waktunya. Oleh sebab itu penulisannya dilakukan. Kemudian sudah Al-Quran selesai turun semua, yaitu dengan wafatnya Rasulullah SAW. Sebelum wafat, Rasulullah telah mencocokkan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada beliau dengan Al-Quran yang dihafal para hakim, surat demi surat, ayat demi ayat. Dengan demikian dapat disimpulkan hafalan yang dihafal para sahabat sama dengan hafalan Rasulullah. Dengan pengertian inilah ditafsirkan apa yang diriwayatkan dari Zaid bin Sabit yang mengatakan Rasulullah telah wafat sedangkan Al-Quran belum dikumpulkan sama sekali. Maksudnya ayat-ayat dan surat-suratnya belum dikumpulkan secara tertib dalam satu mushaf. Al-Khattabi berkata, Rasulullah tidak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf itu karena ia senantiasa menunggu ayat yang menghapus terhadap sebagian hukum-hukum atau bacaannya. Sesudah berakhir masa turunnya dengan wafatnya Rasulullah, maka Allah mengilhamkan penulisan Al-Mushaf secara lengkap kepada para khulafaur rasyidin sesuai dengan janjinya yang benar kepada umat ini tentang jaminan pemeliharaannya. Hal ini terjadi pertama kali pada masa Abu Bakar atas pertimbangan usulan Umar. Dengan demikian pengumpulan Al-Quran di masa Nabi dilakukan melalui hafalan para sahabat dan tulisan para sahabat. Pengumpulan Al-Quran di masa Nabi. Yang dimaksud dengan pengumpulan Al-Quran atau jam' Al-Quran oleh para ulama adalah salah satu dari dua pengertian berikut. Yang pertama, pengumpulan dalam arti hafazhahu, menghafalkannya dalam hati. Jum'atul Quran artinya hufazhuhu, para penghafalnya yaitu orang-orang yang menghafalkannya dalam hati. Inilah makna yang dimaksudkan dalam firman Allah kepada Nabi, di mana Nabi senantiasa menggerak-gerakkan kedua bibir dan lidahnya untuk membaca Al-Quran ketika Al-Quran itu turun kepadanya sebelum selesai membacanya, karena hasrat besar untuk menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka litaj'ala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Summa inna 'alaina bayana. Artinya, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya.
Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW sangat ingin segera menguasai Al-Quran yang diturunkan. Ia menggerakkan kedua lidah dan bibirnya karena takut apa yang turun itu akan terlewatkan. Ia ingin segera menghafalkannya. Maka Allah menurunkan, "Janganlah engkau, hai Muhammad, karena hendak cepat menghafal Al-Quran yang diturunkan kepadamu, menggerakkan lidahmu untuk membacanya sebelum selesai dibacakan kepadamu. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacakannya." Ibnu Abbas berkata, maksudnya adalah kamilah yang bertanggung jawab mengumpulkannya di dalam dadamu. Kemudian kami akan membacakannya, firman-Nya. Apabila kami telah membacanya, artinya apabila kami telah menurunkannya kepadamu, makna ayat maka ikutilah bacaannya itu adalah dengarkan dan perhatikanlah ia. Adapun maksud ayat kemudian atas tanggungan kamilah penjelasannya, yakni menjelaskan melalui lisanmu. Dalam redaksi yang lain dikatakan atas tanggungan kamilah membacakannya. Maka setelah ayat ini turun, Rasulullah diam apabila Jibril datang. Dalam redaksi yang berbeda, beliau mendengarkan, dan bila Jibril telah pergi, barulah beliau membacanya sebagaimana diperintahkan Allah. Kedua, pengumpulan Al-Quran dalam bentuk tulisan, baik dengan misah-misahkan ayat-ayat dan surat-suratnya, atau menerbitkan ayat-ayatnya semata dan setiap surat ditulis dalam satu lembar yang terpisah, ataupun menerbitkan ayat-ayat dan surat-suratnya dalam lembaran-lembaran yang terkumpul dalam menghimpun semua surat. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama, A. Pengumpulan Al-Quran dalam konteks hafalan pada masa Nabi adalah Rasulullah SAW amat menyukai wahyu. Ia senantiasa menunggu penurunan wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahaminya. Persis seperti janjikan Allah, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan pembacaannya. Surah Al-Qiyamah ayat 17. Oleh sebab itu, ia adalah hafiz atau penghafal Al-Quran pertama dan merupakan contoh paling baik bagi para sahabat dalam menghafalnya, sebagai bentuk cinta mereka kepada sumber agama dan risalah Islam. Al-Quran ini diturunkan selama 20 tahun lebih. Proses penurunannya terkadang hanya turun 1 ayat dan terkadang juga turun sampai 10 ayat. Setiap kali sebuah ayat turun dihafal dalam dada dan diletakkan dalam hati, sebab bangsa Arab secara kodrati memang mempunyai daya hafal yang kuat, sebab pada umumnya mereka buta huruf, sehingga dalam penulisan berita-berita, syair-syair dan silsilah mereka dilakukan dengan catatan hati mereka. Imam Bukhari meriwayatkan 3 hadis yang menjelaskan tentang 7 penghafal Al-Quran. 7 penghafal tersebut adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Maqil, Maula Abi Hudzaifah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Sa'id bin Sabit, Abu Sa'id bin Sakan, dan Abu Ad-Darda. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.